Teman-teman, Dr. Hermawan akan menyampaikan beberapa pemaparan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung masukkan pertanyaan di kolom komentar kita. Ada di Instagram RSUD Cibinong dan ada di YouTube dan juga di Facebook dan Twitter juga @RSUD Cibinong. Ya, mungkin dipersilahkan untuk menyampaikan pemaparannya, dokter. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada sahabat sehat semua dimanapun berada. Kali ini saya akan sedikit berbagi ya mengenai diagnosis dan penata laksanaan tuberkulosis. Jadi memang semenjak pandemi dari tahun kemarin ya, kita fokus hanya pada masalah COVID ya, Mbak. Pandemi ya, dok ya. Iya ya. Nah, ada penyakit-penyakit yang sebenarnya menjadi masalah kita bersama, tetapi mulai agak dilupakan nih ya, mengenai tuberkulosis ya. Iya betul ya. Ya mungkin wajar saja ya, karena memang kalau COVID ini kan bisa meninggal orang ya karena COVID. Nah, TB memang meninggalnya perlahan-lahan. Tapi kalau kita lihat angkanya sebenarnya, angka kematian TB jauh lebih besar. Lebih tinggi ya, dok? Lebih tinggi ya dibanding COVID ya. Kalau COVID kan sekitar 3-5%. Sedangkan pada TB ini angka kematiannya 67.000 per tahun. Ya, sekitar segitu. Jadi ini masalah kita bersama ya. Iya, dok. Dan juga kita Indonesia itu nomor 3 loh TB-nya di dunia. Di dunia, dok? Iya, setelah India dan Cina ya. India dan Jadi Cina ya, dok. tetap masih menjadi masalah kesehatan kita bersama ya. Oke, baik. Nah ini ya. Jadi 74% penderita adalah kelompok usia produktif ya. Produktif. Ya, tentu kalau sebagian besar usia produktif sakit ya, tentu produktivitas akan berkurang nih ya, menjadi masalah ya, karena ya ini usia-usia yang memang sebagai pencaharian keluarga barangkali ya. Nah, iya. Dan ini MTB ini menginfeksi sepertiga penduduk dunia. Sepertiga ya, dok? Sepertiga ya. Diperkirakan 90% di negara berkembang termasuk kita ya, Indonesia ya. Nah, kematian TB akibat TB ini sekitar 25% dari seluruh kematian ya. Kematian pada perempuan karena TB lebih banyak daripada kehamilan nih ya. Jadi angka kematian cukup tinggi ya. Dan tahun 93 ini WHO mencanangkan Global Emergency Disease ya. Jadi 93 ini WHO mengumumkan bahwa TB masalah global. Masalah global. Ya, jadi bukan hanya di negara berkembang saja. Kenapa demikian? Karena merebaknya HIV. Ya. Jadi pada penyakit-penyakit infeksi ya. Pada HIV ini penyakit infeksi mulai muncul termasuk TB. Jadi dulunya yang Eropa itu jarang TB, mungkin mulai karena angka HIV-nya meningkat ya. Nah ini data ya, sebenarnya ini data 2003, tapi sekarang juga masih sama nih. Indonesia nomor 3 ya di dunia setelah India dan Cina. Ya, dok. Iya. Ini nomor 3 yang merah nih ya. Yang nomor 3 ya. Oke ya. Tinggi sekali ya, dok. Nah ini kira-kira, nih masalah TB di Indonesia, kira-kira bisa menggambarkan nggak ilustrasi ini? Banyak ya, dok. Nah, jadi bebannya tinggi tapi ya daya tampungnya ya, artinya kasusnya banyak. Nah sekarang pengobatannya jadi mulai agak tersendat-sendat nih ya. Karena di masa pandemi ini ya, dok ya. Iya, makin meningkat, terus pelayanan kesehatan juga memang harus lebih kita tingkatkan lagi ya, kira-kira seperti ini ya. Nah ini dari hasil survei ya, penyebab kematian nomor 3 ya, setelah kardiovaskular dan penyakit saluran nafas yang lain ya. Penyebab nomor 1 dari golongan penyakit infeksi. Penyakit infeksi. Iya. Diperkirakan terdapat 130 penderita BTA positif tiap 100.000 penduduk. 100 penduduk. Iya. Kalau untuk saat pandemi ini gimana nih, dok? Di penanganannya di Indonesia sendiri melihat tadi kasusnya ini kan udah nomor 3 di dunia tuh, dok. Gimana, dok? Jadi memang TB adalah program nasional juga. Ya. Program nasional ya, dok. Jadi ada komitmen pemerintah untuk menangkal laksana TB. Jadi memang ada SK-nya tuh dari Kemenkes ya, untuk menangkal TB sampai ke perifer ya. Makanya sekarang kan di puskesmas ya, di puskesmas diterapkan strategi untuk penanganan TB. Ya. Penata laksanaan pertamanya di puskesmas ya, dok ya? Ya, di semua fasilitas. Fasilitas kesehatan. Termasuk puskesmas. Jadi tapi masalah kita bersama ya. Bukan hanya dokter paru saja, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Ya. Apa peran masyarakat? Perannya adalah membantu atau mendorong, memotivasi agar orang berobat untuk menyembuhkan TB-nya. Oh iya sih. Ya. Jadi ini setiap satu penderita beta positif akan menularkan 10-20 orang ya per tahun. Nah, kalau berobatnya tidak teratur, bisa berbahaya ya, karena bisa menyebabkan TB yang kebal obat, jadi nggak bisa diobati lagi nanti TB-nya. Oh gitu ya. Multi drug resisten namanya. Iya, itu jadi masalah
besar juga nanti karena angka TB yang kebal obat ini atau MDR TB ini semakin tahun semakin meningkat. Kebal obat ya. Iya. Nah, jadi ini situasi di Indonesia ya. Setiap 1 menit muncul satu penderita baru TB paru. Ya. Setiap 2 menit muncul satu penderita baru TB paru yang menular, yang BTA positif tadi ya. Setiap 4 menit satu orang meninggal akibat TB di Indonesia. Akibat TB. Ini sebenarnya masalah juga ya, bukan hanya COVID, tapi mungkin karena TB-nya mau meninggalkan pelan-pelan ya, perlahan-lahan ya. Agak-agak dicuekin sedikit lah ya dibanding dengan COVID ya. Kalau COVID Tapi memang ini bisa tetap harus diperhatikan juga sebenarnya dok. diperhatikan ya, karena masalah kita bersama juga ya. Ini sedikit ya mengenal kuman TB ya. Iya dok. Jadi ini memang penyakit menular ya. Namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah ini bisa menyerang bukan hanya paru ya, tapi seluruh badan kita dari kepala sampai kaki. Bisa di otak, bisa di tulang, bisa di kelenjar ya, bisa di. Memang yang paling banyak di paru ya. Bisa di organ pencernaan dan yang lainnya. Nah, ini bentuknya batang. Nanti kita lihat ya. Kayak apa sih kuman TB itu ya? Iya dok. Ya, ini bisa tidur berlama-lama nih dalam badan kita, tubuh ya dok ya. kita ya. Makanya tadi kan dibilangin ya, dikatakan bahwa sepertiga penduduk dia sudah terinfeksi TB. Tapi kan tidak semuanya sakit ya. Iya. Karena daya tahan tubuhnya bagus ya. Bisa hidup di suhu yang rendah. Tapi ini bisa mati nih dengan sinar ultraviolet langsung ya. Bisa mati ya. Sangat peka terhadap sinar matahari ya. Matahari. Nah, ini kayak sosis ya. Bentuknya ya. Kalau sosis mas ya. Ini Ini sakit seperti ini ya dok. kecil-kecil bisa bikin sakit ini. Dan satu hal lagi ya, ini TB ini kok dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis ya. Iya itu dok. Dari ini udah ditemukan sejak zaman sebelum Masehi. Apa buktinya? Pernah tahu mumi mbak? Mumi? Tahu ya Nah, dok. mumi itu ternyata di tulang belakangnya ditemukan gibus benjolan. Oh berarti TB ini penyakit sudah lama nih, udah Dari dulu ya iya, dok. dari dulu. Terus sampai sekarang nggak habis-habis ya. Ya nih sumber penularan. Yang menular itu yang BTA-nya positif. Ya, jadi darahnya positif kuman. Ketika batuk bersin, ya. Jadi kalau batuk bersin itu menyebarkan ya airborne disease yang menyebarkan kuman dropletnya ya. Dari droplet ya dok. Betul ya. Dapat terinfeksi karena menghirup ya saluran menghirup udara yang terpapar kuman tadi ya. Nah gini seperti ini ya. Jadi kalau bersin nih sekitar 500 droplet ya. Jadi kalau bersin jangan kenceng-kenceng nih. Tapi dengan 2 minggu pengobatan yang efektif jumlah penurunannya bisa sampai sekitar 25. 2 minggu ya dok. Nah ini masuknya awalnya memang melalui paru, yang menyebar ke paru, peredaran darah bisa menimbulkan TB miliar ya. Ke kelenjar ini bisa TB kelenjar, menyebar langsung ke bagian tubuh lain seperti ke TB tulang, ke meningitis, jadi meningitis TB juga bisa ya. Nah, gimana energi tertularnya? Banyak kuman TB paru makin tinggi derajat positifnya. Jadi yang kan kita cek tuh biasanya BTA-nya ya, BTA positif 3, positif 2, positif 1. Semakin tinggi BTA-nya, jadi semakin menular. Karena jumlah kumannya lebih banyak. Ya. Kemudian konsentrasi dapat di udara dan lamanya menghirup udara itu Tersebut ya dok. orang berada di lingkungan yang banyak kuman TB-nya, terus lama di situ, nah risiko tertularnya tinggi. Ya. Tapi ini ada kabar baiknya, hanya sekitar 10% yang terinfeksi TB akan menjadi sakit TB ya. Karena memang mengandalkan daya tahan tubuh kita. Nah, ketika ada infeksi ya HIV atau apa ya, nah itu yang menurunkan daya tahan tubuh, maka TB-nya akan muncul ini. Muncul ya Tadi dok. yang WHO menetapkan 93 itu menjadi global ya karena merebaknya HIV ya. Dan angka yang HIV positif juga makin banyak nih Mbak ya. Karena HIV ini akan menimbulkan kerusakan luas sistem daya tahan tubuh ya, sehingga menyebabkan timbulnya infeksi oportunistik ya, termasuk tuberkulosis. Masuk TB juga Ya, TB ya. Nah, gimana sih mencegahnya ya? Tentu yang utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan asupan gizi yang seimbang yang cukup. Nah, ini kalau pada anak-anak ya, misalkan nih dari dalam satu keluarga ada yang dewasa BTA-nya positif, yang TB terdiagnosis TB, anaknya harus dilindungi ya dengan Dilindungi ya, dok, ya. profilaksis ya, memberikan obat-obatan yang fungsinya adalah untuk mencegah ya. Bisa diberikan tablet INH namanya, vaksinasi ya. Nah, imunisasi juga penting ya, dapat menurunkan angka kejadian TB berat ya. Jadi masih penting nggak sih imunisasi? Masih penting. Penting ya, dok, ya? Karena
kalau di imunisasi kejadian TB beratnya dikurangi, meskipun dia tidak bisa mencegah nggak kena TB, enggak ya. Tapi kalau di imunisasi artinya diberikan vaksin BCG ini, angka kejadian TB beratnya lebih minimal dibanding yang tidak diimunisasi. Ya. Ini kalau batuk ya, ini etika batuk ya. Jadi batuk kalau dia ditutup atau pakai gini Yang atau aman ya, Dok? ya Masker. gitu ya. Jangan membuang dahaknya sembarangan ya. Ya. Nah, ini untuk diagnosis ya. Nah, ini gejalanya apa sih gejala TB itu? Ya ada gejala klinik ya, ada gejala respiratorik, ada gejala sistemik ya. Kita lihat. Nah, ini gejala respiratorik, gejala sistemik dan gejala tuberkulosis ekstra paru. Ya, ini batuknya lebih dari 2 minggu biasanya gejala ya, lebih 2 sampai 3 minggu. Kemudian bisa juga batuk darah. Datang dengan batuk darah misalkan, bisa sesak napas, ya, nyeri dada. Nah, ini gejala umumnya biasanya orangnya bisa meriang, demam-demam biasanya menjelang malam hari gitu ya. Kemudian males nih, lesu, ya. 7L ya, letih, lemah, lesu. Ya. Kemudian keringat malam ya, Dok. nafsu makannya berkurang. Dan badannya menurun. Ya. Ya, ini organ yang terkena bisa mana aja nih, bisa yang ekstra paru ya, tadi kan yang paru ya, yang ekstra paru bisa misalkan di kelenjar, namanya limfadenitis TB ya. Meningitis TB itu di kepala ya, di otak ya. Pleuritis TB itu paru-paru basah kalau orang mau. Paru-paru basah ya, Dok ya. Paru-paru basah gitu ya. Nah, kalau fisiknya tergantung pemeriksaan, tergantung organ yang terkena di mana. Ya. Nah, kalau ekstra paru apa? Tadi kan paru ya. Nah, ekstra paru apa? Misalkan nyeri dada ya, karena ada cairan di parunya ya. Kemudian pembesaran kelenjar ya, bisa di leher, bisa di ketiak atau bisa di inguinal ya. Kemudian kalau TB ekstra paru tetap diperiksa TB parunya juga, karena bisa bersamaan itu antara TB ekstra paru dengan TB paru. Tetap dilakukan pemeriksaan dahak. Nah, pemeriksaan dahak itu salah satu poin yang utama untuk menegakkan diagnosis TB ya. Bisa dengan dicek secara langsung, bisa juga dengan pemeriksaan sekarang yang baru adalah jaringan expert ya, TCM yang cepat ya. Nah, kalau misalnya TB kelenjar gimana? TB kelenjar harus sebenarnya idealnya harus diambil dari jaringannya yang benjolan tadi diambil ya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan ya, radiologi. Nah, sini salah satu contohnya ya. Jadi ada bercak awan itu di atas itu yang sebelah kiri itu ya. Kelihatan nggak ya? Nah, iya tuh ya, kelihatan itu yang bercak-bercak di parunya sebelah atas. Nah, ini juga ya. Kayak gambaran awan ini biasanya orangnya sesek ini karena agak cukup luas ya, infiltrasinya atau bercaknya. Ini biasanya sudah mulai sembuh tapi akhirnya saluran nafas jadi melewat ini ya, jadi berubah bentuk, ada kelainan anatominya ya. Ya, nah ini kalau parunya orang TB kita buka ya, ini pada otopsi ya, dibelah nih seperti ini kayak ada lubang-lubangnya ya, kavitas namanya. Kavitas itu ya, atas itu ya, lubang-lubang. Nah, ini TB miliar, jadi kayak jarum pentul. Ada bercak-bercak di parunya nih, nggak kelihatan ya. Kalau ini titik-titik ya, menyebar di seluruh lapangan paru, di kedua lapangan paru. Nah, gimana pengobatannya? Jadi tujuannya apa sih? Ya, tujuan jangka panjang adalah menurunkan angka kesakitan dan juga kematian pada penderita TB, yaitu dengan memutus rantai penularan ya. Karena TB ini kan penyakit menular ya. Kalau nggak diobati, ya ketularan yang lain. Ya. Karena dalam satu keluarga ada yang sakit TB, nah bisa bapaknya, ya bisa ibunya ketularan, anaknya ketularan, yang tinggal di rumah itu ketularan. Harus sembuhkan itu yang sakit TB itu ya. Ya, pengobatan jangka panjang tercapai angka kesembuhan lebih dari 85%. Tercapai cakupan 70%, mencegah timbulnya resistensi obat. Ya, harus teratur minum obat TB-nya, karena kalau minum obatnya tidak teratur, nanti bisa menimbulkan tadi TB yang kebal sama obat. Kebal obat ya, Dok? Iya, kumannya nggak mempan lagi sama obat yang biasa, ya. Jadi ini harus diobati dengan obat khusus, nah ini lebih repot lagi. Nah, ini strategi DOT yang sekarang diterapkan oleh pemerintah ya. Jadi ada yang pertama komitmen politik. Jadi memang sudah ada SK ya dari Kemenkes, dari pemerintah untuk mengobati TB secara tuntas ya sampai ke tingkat bawah. Nah, komitmen dokter apa? Komitmen kita sebagai tenaga kesehatan harus mengobati pasien TB sampai sembuh. Sampai sembuh ya. Kalau ada pasien yang mangkir, bukan hanya salah pasien, salah kita juga. Kenapa tidak melakukan edukasi dengan baik ya? Nah, jadi ini tugas kita bersama ya. Dokter juga ikut bertugas untuk itu ya. Kalau dari masyarakat sendiri bisa mendorong memotivasi orang sakit, ayo lo berobat sampai sembuh ya, karena
bukan untuk diri sendiri loh itu sakit TB, tapi juga bisa untuk menularkan orang lain ya. Jadi masalah bersama. Lingkungan juga ya, Jadi Dok. harus betul-betul komitmen bersama ya untuk mengatasi TB ini. Nah, diagnosis harus dengan pemeriksaan dahak ya. Jadi nggak cukup dengan ronsen saja, ya, harus dengan pemeriksaan dahak ya. Nah, harus ada obatnya kan yang ketiga nih, harus ada obatnya ya. Karena kan pengobatannya 6 bulan, nggak boleh yang nggak nanti minum obat, nanti nggak minum obat nggak boleh, nanti itu timbul resistensi. Jadi obatnya harus tersedia sampai pengobatan itu selesai ya. Nah, sekarang ada namanya PMO, pengawas minum obat. Kenapa demikian? Karena dulu nih ya, pengobatan TB itu pasien suruh minum obat sendiri. Nah, kadang-kadang orang bosen. Bosan ya, Dok? Bosen nih ya udah pengobatannya lama, kali ya, Dok. obatnya banyak ya. Saya udah enak ah, baru sebulan 2 bulan minum, nggak minum obat lagi. Makanya sekarang harus diawasi. Ada namanya pengawas minum obat ya. Tetap harus tuntas ya, Dok? Harus ya, harus diawasin langsung pasiennya harus minum gitu ya. Jadi nggak berhenti di tengah jalan juga ya, Dok ya? Bahwa obat itu diminum oleh pasien ya. Sistem pemantauannya ini dicatat dan dilaporkan untuk menghitung tadi ya, angka kesembuhan, angka konversi dan yang lain-lain. Nah ini ya, mungkin kalau yang ngawasi ini diminum nih ya pasiennya. Minum obatnya diawasi langsung. Nah, ya, Sampai benar-benar diminum ya, Dok? ya diawasi langsung minumnya. Nah, kalau di rumah sakit yang zaman dulu nih antri nih ya, pengawas minum obatnya bisa. Jadi bisa dari mana aja, bisa dari petugas kesehatan, dari keluarga yang berpengaruh. Dari keluarga juga punya, bisa ya, Dok ya? Dari ya kader atau puskesmas atau keluarga yang berpengaruh lah ya. Harus minum sampai sembuh, sampai selesai ya. Ini kalau di rumah sakit ya. Ini, Dok, ada beberapa pertanyaan masuk dari Maria Tam. Di Indonesia paling banyak TB jenis apa, dokter, dan golongan usia berapa, dan berapa terbanyak menderita TBC? Ya, jadi pembagian TB itu ada yang TB yang BTA-nya positif, ya, yang BTA negatif. Ya, ada kasus baru, ada kasus kambuh atau kasus putus berobat. Ya, Putus berobat. ya jadi TB ini bisa menyerang semua usia. Semua usia ya, Dok? Dari kecil, remaja, dewasa ataupun orang tua. Ya. Tapi kalau dari data itu ya, dari data yang terinfeksi memang pada usia produktif. Nah, seperti itu kan sekitar 14 sampai 5 atau 50 tahun. Ya, 50 tahun ya, Dok. Usia yang terkena TB itu ya. Ini ada lagi juga pertanyaan, Dok, dari Ane Adeva. Gejala TB awal apa ya, Dok, dan bagaimana langkah awal kita saat mengalami gejala tersebut? Ya. Tadi ada TB yang paru dan ekstra paru ya. Kalau TB paru itu biasanya dia batuk-batuk. Batuk-batuk ya, Dok? Batuk. Pada dewasa nih ya, batuk-batuk 2 sampai 3 minggu. Lebih dari 2 sampai 3 minggu awalnya itu bisa ya. Kemudian bisa juga batuk darah ya. Kemudian bisa juga nyeri dada. Bisa juga sesak napas. Kalau ada cairan di parunya biasa bisa sesak napas. Itu gejala secara umum respiratorik di pernapasan kita ya. Nah, gejala umumnya apa? Bisa demam, pasiennya beriang-beriang. Kalau malam kok anget-anget badan saya, beriang, keringat malam, ya. Terus malas makan, nafsu makannya lesu, ya. Berat badannya jadi turun itu, ya. Nah, itu kalau yang paru ya. Nah, kalau ekstra paru ya, misalkan ada benjolan ya, benjolan di leher, di ketiak, ya. Atau misalkan TB tulang biasanya nyeri di daerah tulang belakang. Ya. Bahkan kalau yang berat bisa jalan tuh, karena menekan saraf di tulang belakang di medulla spinalisnya ini, nah itu bisa bikin itu gejala awal TB. Dokter, ini ada yang tanya juga, Dok, apa sih bedanya TB tulang sama flu tulang? Itu sama apa beda tuh? Beda ya. Beda ya, Dok ya. Flu tulang itu sebenarnya istilah apa ya? Belum. Kalau TB tulang memang ada ya. TB tulang ada ya, Dok ya. Spondylitis TB. Infeksinya memang TB, kuman TB-nya itu berada di tulang itu. Di tulang ya, Dok ya. Tulang. Jadi dia merusak tulang belakang bisa. Kalau untuk tulang belakang, nah kalau merusak tulang belakang, jadi tulang belakang itu kan kayak tiang kita menyangga badan kita tuh ya. Kalau dia rusak bisa melewat ini, menekan saraf yang di dalam tulang itu, timbul keluhan. Kalau untuk cara pengobatan paling ampuh untuk TB apa ya, Dok? Ya, jadi yang jelas minum obatnya harus teratur sampai sembuh minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan ya, Dok? Ya. Ada namanya fase intensif kan ya. Fase intensif ya. Kalau yang kasus baru tuh 2 bulan pengobatan ya, 2 bulan fase intensif. Kemudian ada fase lanjutan setelah 4 bulan. Kalau fase intensif itu 4 macam obat diberikan.
Kalau udah fase lanjutan 2 obat. Asal berobatnya teratur ya, sampai 6 bulan ya, ini minimal, insya Allah bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan masuk juga dari Dian Riansyah. Kalau putus obat TB sudah 3 kali, bagaimana dok? Ya. 3 kali putus tuh dok. Aduh, kenapa kok sampai putus 3 kali ya? Aduh, ini nggak boleh sebenarnya ya putus obat Tidak sampai boleh ya, 3 kali. Iya. Apa tadi resikonya? Kalau obatnya nanti berobat, nanti enggak berobat enggak. Itu resikonya adalah kebal, kumannya kebal sama obat TB. Namanya resisten. Resisten ya dok. Tidak resisten. Jadi kalau memang ada kasus seperti ini, ya harus dinilai ulang ini ya. Biasanya kita cek dahaknya untuk mengetahui apakah ini udah resisten atau belum. Dengan melakukan pemeriksaan namanya tes cepat molekuler atau diagnospor. Jadi datang ke rumah sakit ya, boleh ya ke rumah sakit Cibinong. Nggak ada nih tes cepat molekuler nih ya. Sudah kita sudah ada. Iya sudah ada ya. Berobat nanti dinilai nih. Kalau memang sudah ada yang kebal dengan obat, karena rifampicin ENH itu sudah masuk kategori tipe MDR itu. MDR ya dok. MDR itu harus diobati sesuai dengan tipe MDR ya. Tapi kalau masih ternyata masih sensitif dengan obat TB, ya diobati lagi dengan pengobatan ulang ya. Itu biasanya pakai suntikan. Suntikan Ya, kategori 2. Jadi selain obat minum juga disuntik ya. Selama 60 kali. 60 kali. Ya, 60 kali 2 bulan. Iya. Tadi teman-teman Healthies sembuh. di RSUD Cibinong kita udah ada untuk pemeriksaan tersebut ya dok ya? Sudah ada, iya. Sudah ada. Dokter, ini mungkin menyambung dari yang tadi TB-nya putus, ada pertanyaan masuk juga, penderita TB RO jika putus bagaimana dok? Ya, itu lagi-lagi ya. Jadi tetap ya, kita mengobati TB itu memang harus bekerja sama ya antara tenaga kesehatan ya dengan pasien juga dengan masyarakat, harus saling dukung ya. Kalau misalkan putus ya harus diingatkan oleh keluarganya ya. Itu tadi ya, ini kan masalah bersama ya, bukan masalah diri sendiri saja. Ketika tidak diobati bisa menularkan ke yang lain gitu. Apalagi TB RO ya, kalau menularkan nanti banyak yang resisten, susah ngobatinya lagi ya. Jadi harus tetap datang kembali ke rumah sakit untuk dinilai ulang ya, dinilai ulang. Apakah nanti perlu ganti regimen pengobatan atau apa? Nanti yang menentukan adalah ada tim ahli. Tim ahlinya ya. Di rumah sakit ya. Sudah ada yang masuk lagi nih dok pertanyaan. Ya. Izin bertanya dok, apabila ada orang dewasa batuk lebih dari 2 minggu, tapi batuknya tidak berdahak, ronsen BP pemeriksaan apa untuk menyingkirkan TB parunya? Terima kasih. Ya, ini ada gejala klinis ya, batuk lebih dari 2 minggu ya. Namanya pneumonia atau bronchopneumonia. Nah, biasanya untuk mengetahui apakah TB atau tidak, dilakukan pemeriksaan BTA itu tadi, pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak ya. Bisa dengan yang tadi yang pemeriksaan langsung BTA 2 kali atau 3 kali, bisa juga dengan tes cepat molekuler tadi, CM itu tadi. CM itu ya dok. Ya. Apa nanti kita nilai hasilnya? Kalau memang hasilnya positif, oh berarti ini TB paru ya. Kalau memang bukan, berarti kemudian memang pneumonia saja. Radang paru itu ada yang radang karena TB, ada yang non TB. Ada yang karena TB. Oh, ya, pneumonia ya. Biasanya kalau itu ya kita obati karena antibiotik. Kalau TB ya harus dikasih obat TB. Gitu, ya. Berarti tetap harus datang ketemu dan konsultasi dengan ahlinya ya dok. Ya. Ada yang masuk lagi nih dokter, tips dan trik penderita paru yang sudah sembuh agar tidak terkena lagi dan tidak menularkan ke yang lain, dari Yanti Arifin. Ini maksudnya TB ya? Sudah sembuh dari TB ya? Mungkin ya? Mungkin sudah sembuh dari TB kali ya dok? Ya, tetap ya. Iya. Jadi upaya kita adalah tetap menjaga kesehatan itu dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ya. Caranya bagaimana? Bisa ya, tetap makan yang bergizi, gizi yang seimbang ya. Cukup istirahat, nggak boleh terlalu capek, jangan begadang ya. Tidak usah merokok, jangan minum minuman keras ya. Nah, itu yang bisa hal-hal yang bisa menurunkan daya tahan tubuh kita ya. Dan kalau memang ada keluhan ya tetap harus kontrol ya. Karena kadang pasca TB pun ada juga nih ya, yang suka batuk, suka sesak. Nah, jadi tetap ya. Pokoknya pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya. Makan yang cukup, istirahat yang cukup. Dan boleh olahraga untuk kebugaran kita ya. Iya. Itu upaya-upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dokter, ini ada yang masuk, dokter, apakah orang TB mudah terkena COVID-19? Ya, jadi memang TB ini kan, kenapa orang bisa kena TB? Karena daya tahan tubuhnya itu pun memang ya. Nih, jadi ada dalam satu keluarga, satu kena TB, satunya kok enggak.
Nah, artinya kembali ke daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh Nah, masing-masing iya, ya, Dok ya. masing-masing. Nah, memang TB paru memudahkan infeksi. Memudahkan infeksi, misalnya COVID nih sekarang ya. Iya. Ada bekas TB atau TB paru memang gampang terkena infeksi COVID. Jika ada COVID masuk, ya, karena daya tahan tubuh lagi turun ini, Iya, Dok ya. bisa saja dia muncul COVID-nya ya. Jadi bisa Kumannya barengan itu TB paru dengan COVID ya. Jadi tetap harus diobati ya. Tetap nggak boleh sampai sembuh. Kalau untuk lebih cepat penularan COVID atau TB ya, Dok, karena sama-sama dari droplet itu gimana ya, Dok? Iya, kalau COVID penularannya adalah dengan kontak ya, kontak langsung ya. Tapi dia COVID ini bukan airborne disease gitu, seperti TB ya. Kalau TB kan airborne disease ya. Bisa airborne, tapi kalau COVID itu kalau lingkungannya tertutup, misalnya tidak ada ventilasi, tidak ada ini ya. Kalau menular memang lebih cepat COVID untuk Menular lebih cepat COVID. Iya, menular. Tapi dia kan tidak bertahan lama di udara ya. 3 jam 4 jam juga sudah turun. Kalau tapi TB bisa dibawa ke udara ke mana ya, airborne disease ya. Tapi tidak semua yang kemasukan kuman TB langsung sakit enggak. Ya. Jadi kembali ke daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita ya, Dok ya. Jadi kalau pada dewasa ini sebenarnya nih sakit TB itu infeksinya sudah lama itu. Iya. Bukan baru kemarin, tapi sudah lama. Sudah lama ya, Dok. Sudah Ya? lama kumannya tidur dalam badannya. Nah, ketika daya tahan tubuhnya turun, nah TB-nya muncul. Baru muncul gitu ya, Dok. Kalau TB pada anak itu relatif baru ya. Jadi kalau pada anak itu bisa aja beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Nah, itu baru kasus baru ya. Kalau pada TB istilahnya namanya pasca primer. Pasca primer. Jadi infeksinya sudah lama baru muncul belakangan. Ya. Kalau COVID kan memang begitu kita kontak dengan penderita COVID, bisa langsung muncul ya beberapa hari. Kan masa inkubasinya 2 sampai 14 hari. Ya. Dokter, ini ada juga yang bertanya, untuk makanan dan minuman jika mengonsumsi susu kambing murni apakah bisa lebih cepat pulih dari Dewi Widya? Ya, jadi prinsipnya adalah untuk membentuk antibodi kita, imunoglobulin kita memang dibutuhkan protein. Ya. Protein ya, Proteinnya cukup ya. Jadi cukup kalori, cukup protein. Ya. Istilahnya kalau sekarang gizi berimbang ya, gizi berimbang. Nah, kayak susu, telur itu kan banyak mengandung protein. Protein. Jadi boleh saja. Boleh saja berarti ya. Yang matang ya kalau susu ya. Yang matang. Ya, yang matang. Dan susu yang langsung dari kambing enggak ya. Jadi susu yang udah diolah lah ya. Karena emang biasa yang beredar di masyarakat tuh minum susu kambing atau susu murni gitu tuh, Dok, biasanya yang beredar. Tapi memang itu untuk ini ya masalahnya. bagus ya. Dokter, ini ada yang masuk lagi pertanyaan. Berapa lama pengobatan untuk tidak menular ya, Dok? Dari DP Putra. Ya, jadi kalau awalnya TB-nya betanya positif ya. Kalau sudah konversi, yang tadinya positif mau diobati misalnya 2 bulan jadi negatif, tingkat penularannya sudah sangat turun. Turun ya, Dok ya? Turun ya. Nah, yang menular itu tadi yang BTA-nya positif, yang darahnya positif. Karena setiap batuknya, bersihnya, percikan darah yang keluar itu mengandung kuman TB. Kalau sudah konversi jadi positif jadi negatif ya sudah, tingkat penularan sudah minimal. Tapi tetap harus minum obat sampai tuntas ya, Dok ya? Sampai 6 bulan, nggak boleh putus. Minum per 2 bulan kan nggak boleh. Karena kumannya belum mati semua itu. Masih ada gitu ya, Dok ya? Dokter, ada yang masuk lagi, Dok. Sudah berobat 6 bulan, apa mungkin tertular kembali ya, Dok, dari Syifa? Ya, jadi memang ada TB kasus kambuh pada ya. Kambuh ya, Dok ya? Kambuh ya. Jadi dia dulu udah pernah TB ya, tapi dia dapat kena TB lagi. Kembali lagi tergantung daya tahan tubuhnya masing-masing orangnya. Bisa saja ketika terinfeksi lagi bisa sakit, tapi bisa juga tidak ya. Tidak semudah itu juga ya. Kalau daya tahan tubuh kita bagus ya, kita cukup makan, tidur, insya Allah nggak gampang langsung kena sakit TB lagi. Ya. Jadi tetap harus kita jaga. Iya. Pola hidup sehat itu ya tetap harus diindikanlah healthy untuk pola hidup sehatnya. Ini dari Ibu Jenderal, masuk pertanyaan nih, Dokter. Batuk saya berasa di tenggorokan saja, bunyi ngik-ngik, kenapa ya, Dok? Klinis nih. Iya. Ya, ini kalau ngik-ngik itu artinya mungkin mengi ya, mungkin ya. Ngik-ngik itu mengi biasanya. Ya, biasanya ada obstruksi saluran nafas. Biasanya kalau itu pada kasus asma atau kasus seperti otak.
Jadi ada obstruksi di saluran nafas atau penyempitan di saluran nafas, maka menimbulkan bunyi. Ya harus dicari tahu lebih lanjut ya. Nah, ngingingnya ini kenapa? Mungkin perlu pemeriksaan ini. Ya. Perlu pemeriksaan. Pemeriksaan ya, diperiksa kalau perlu di fototoraks apakah ada kelainan di parunya atau tidak. Tetap harus konsul ya ke Iya. dokternya. Dokter, ini ada yang masuk pertanyaan. Dokter mau bertanya, kalau orang tua sudah divonis TBC, apakah bisa benar-benar sembuh total? Dari Etiantianke. Bisa, kalau sudah diobati sampai selesai dan dibuktikan dengan pemeriksaan, bisa sembuh. Berobatnya sudah 6 bulan nih ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fototoraks, difoto parunya sudah membaik atau status quo lah ya, bisa. Kemudian dahaknya sudah negatif, yang awalnya positif jadi negatif. Nah, keluhan klinisnya tidak ada, sudah tidak batuk, sudah tidak sesak, boleh masuk kategori kriteria sembuh, bisa disembuhkan sakit TB. Untuk teman-teman healthies mungkin yang ingin bertanya bisa langsung masukkan di kolom komentar lagi. Ini juga sudah ada yang masuk bertanya, dokter. Izin bertanya, TB MDR itu faktor utamanya disebabkan karena apa ya, dok? Ya, TB MDR itu bisa disebabkan karena memang yang pertama berobatnya tidak teratur. Tidak teratur ya, dok. Berobat, nanti putus, nanti berobat lagi. TB MDR ya, berobatnya tidak teratur. Kemudian panduan obatnya tidak standar. Tidak standar. Kita ada namanya ISTC ya, International Standard of Tuberculosis Care ya. Jadi obat-obatan untuk TB itu harus standar ya. Harus standar. Nah, kadang-kadang memang ada beberapa fasilitas pelayanan yang perifer ya, yang swasta atau apa ya. Nah, itu mengobati TB tidak sesuai dengan standar pengobatan sesuai dengan ISTC ya. Itu bisa menimbulkan TB dan obat. Nah, biasanya seperti itu ya. Ada beberapa banyak hal untuk dilakukan, tapi rata-rata adalah itu tadi ya, pengobatannya tidak teratur, pengobatannya tidak standar, ya. Merasa sudah sembuh. Biasanya gini, masalahnya kalau orang 2-3 bulan minum obat TB kan keluhannya berkurang tuh. Kadang-kadang malas untuk melanjutkan pengobatan lagi. Nah, makanya sekarang kan sudah ada PMO kan, harus diawasin ini obatnya. Diawasin, sampai minum tuntas di depan, ngawasin itu, memastikan bahwa obat itu diminum sih ya. Dokter, ini ada yang masuk lagi. Dokter, apakah ada pantangan makanan dan minuman untuk pasien TB? Apakah jika makan yang manis-manis akan bersarang menjadi untuk kuman TB suka? Ya. Itu gimana tuh, dokter? Pantangan makan ya. Masalah makan ya, dok. Ada nggak sih pantangan makan orang TB? Pantangannya adalah pantang makan sedikit. Pantang makan sedikit, dok. Iya, jadi harus yang banyak ya. Karena biar iya, ya, jadi tidak ada pantangan makan untuk penderita TB, kecuali memang ada penyakit penyerta, misalkan diabetes, itu hal-hal yang meninggikan gula darahnya seperti karbohidrat yang tinggi nggak boleh ya. Hipertensi ya, makanan-makanan yang bisa menaikkan tensinya misalkan, atau sakit lambung, sakit mah misalkan ya, misalnya yang merangsang lambung nggak sempat sana. Pada prinsipnya tidak ada pantangan makanan khusus untuk TB, tidak ada ya. Justru harus makan yang banyak itu tadi, pantang makan sedikit. Pantang makan sedikit. Iya, karena orang TB itu biasanya kurus-kurus loh, biasanya ya, karena memang dia kuman TB ini bisa menimbulkan nafsu makannya berkurang, anoreksia, sehingga berat badannya turun. Nah, kalau dipantang-pantang makan nanti gimana ya? Ya, jadi harus banyak makan. Harus banyak makannya nih teman-teman healthy, jadi nggak ada yang namanya pantangan makanan ya, dok ya. Kecuali mungkin ada penyakit penyerta tadi ya, dok ya. Nah, salah satu indikator ini kayaknya TB-nya mau baik, biasanya berat badannya naik itu. Setelah diobati, nafsu makannya mulai meningkat, biasanya berat badannya ikut naik. Oke. Jadi tetap harus makan yang banyak ya, dok ya. Harus makan yang banyak, tidak ada pantangan makan. Tidak ada pantangan. Dokter, ini ada yang bertanya, dokter saya penderita TB RO, tapi karena pandemi takut ke rumah sakit, bagaimana ya, dok, baiknya? Nah, ya, jadi kan sekarang strategi TB RO itu sudah satelit ya, maksudnya gini, kayak misalnya di rumah sakit Cibinong ya, kita kan menaruh TB RO. Sudah ini kita ya, dok. Oh, nah nanti untuk selanjutnya setiap hari bisa di puskesmas ngambil obatnya, gitu. Jadi di drop lah ya, sama untuk 2 minggu, untuk sebulan. Jadi ke tempat yang terdekat. Kan tinggalnya kadang jauh-jauh juga nih. Kalau di Jawa Barat ini kan jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Kalau tiap hari harus datang ke rumah sakit, kayaknya repot, ya susah ya. Makanya kita lakukan pengobatan satelit ya di puskesmas gitu ya. Kan ada yang disuntik atau apa itu kan nggak mungkin datang tiap hari.
Tidak mungkin dari Ya satu hari, mungkin dok. ya. Berarti Jadi tetap ya kita arahkan ke puskesmas ya. Nanti beberapa waktu nanti kontrol kembali, misalkan 2 minggu sekali ya, atau seminggu sekali, nah, kontrol ya. Jadi mesti tiap hari datang ya. Nah kalau misalkan di puskesmas mungkin lebih mudah ya, misalkan tinggalnya di daerah ini ya, udah di puskesmas terdekat aja Iya, bisa. untuk pelayanan kesehatan terdekat ya, dok ya. Pengobatan TBRO. Dokter, perbedaan dari TB-MDR sama TBRO itu sendiri apa sih, dok? Ya, kalau MDR ini kan multi drug resistant, kalau RO ini resisten obat, sebenarnya hampir sama saja. Cuman kalau MDR itu kan disebut TB-MDR adalah kalau resisten dengan rifampicin dan INH. Nah kalau TBRO ini cakupannya sebenarnya lebih luas. Karena TBRO itu juga bisa TB MDR, bisa TB pre-XDR, extreme drug resistant. Juga pre-XDR bisa juga XDR tadi, TB multi drug resistant. Jadi sekarang lebih cenderung kita menyebutnya TBRO. Karena kadang bisa juga resisten rifampicin INH atau rifampicin yang lain, yang ditambah yang lain, resisten dengan quinolone dan seterusnya. Hampir sama saja, cuma cakupan saja ya, RO-nya dok? lebih luas ya. Ini ada yang masuk lagi nih, dok. Bagaimana jika tidak disiplin minum obat? Apakah membuat resisten terhadap obat ya, dok ya? Karena saya sudah minum obat, tapi hanya 2 bulanan, 3 bulanan ya, dok. Itu nggak boleh ya. Jadi standar pengobatan tetap 6 bulan. Tetap 6 bulan ya? 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan, banyak yang nggak sembuhnya. Nanti bisa resisten ya, dok ya? Itu bisa memicu timbulnya itu tadi minumnya kurang ya, teratur, apalagi hilang belentong lah ya. Nah, nggak boleh. Jadi harus 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan itu standar pengobatan internasional. Itu berdasarkan penelitian. Ya. Kalau kurang pasti banyak yang nggak sembuhnya. Nah kalau nggak sembuh, nah, berarti dia sakit juga dia bisa menularkan ke yang lain. Sampai yang lain ya, dok ya? Berarti memang tetap harus dituntaskan, Harus dan dituntaskan 6 bulan. tetap Ya. diselesaikan ya, dok. Walaupun Ya. kalau gejalanya tuh dari 2 bulan setelah pengobatan, apakah lebih menurunkan ya tadi Ya kata? biasanya kalau sudah 2 bulan pengobatan, sebulan aja, sebulan 2 bulan lagi itu biasanya misalkan batuknya kurang ya, nafsu makannya sudah mulai meningkat, berat badannya jadi meningkat, jadi keluhan secara klinisnya kurang. Nanti kan di 2 bulan itu difoto lagi tuh, di ronsen lagi, nah, dilihat bercaknya nanti berkurang. Tetap Artinya ada tadi- pemeriksaan klinis Iya, juga ya, dok ya? nanti ada parameter evaluasi secara klinis, secara pemeriksaan fisik, secara radiologis, secara bakteriologis ya. Dokter, ini ada pertanyaan masuk lagi. Dokter, cara pengobatan yang paling ampuh untuk TB itu apa saja ya, dok? Karena saya sudah berobat sekitar 3 bulan, tapi saya masih merasakan gejalanya. Ya, jadi memang Kembali lagi mungkin iya, ya, dok kembali ya? lagi ya. Jadi memang kadang-kadang sembuhnya penderita satu dengan bisa juga berbeda ya. Ada yang memang cepat, ada yang pelan-pelan. Nah, yang penting parameter tadi tetap kita ukur tadi, misalkan ya. Tadi kan klinisnya masih batuk nih ya. Masih batuk. Ronsennya bagaimana? Ronsennya membaik atau tidak? Nah, kalau ronsennya membaik, kemudian dahnya sudah konversi, berarti diteruskan. Diteruskan saja. Ya, tapi kalau kita misalkan curiga, wah rasanya kok makin jelek, atau dahnya kok masih persisten, ya positif masih. Nah kita harus berpikir apakah jangan-jangan ini adalah TB MDR. Ya, jadi ini masuk kriteria suspek MDR. Suspek ya, Suspek MDR ya, tersangka MDR. Nah itu nanti harus dicek dengan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Kalau rifampicin-nya sudah resisten, berarti ini MDR. Tapi kalau masih sensitif, biasanya kita lanjutkan pengobatannya. Jadi tetap kita nilai ulang ya. Jadi nggak boleh putus asa ya. Nggak boleh putus berobat, nggak boleh putus asa. Tetap harus konsultasi ke dokter ya. Meskipun ada keluhan, ada ini tetap harus, karena untuk ya itu dari untuk kesembuhannya kan harus memang seperti itu ya. Harus dinilai ulang. Harus dinilai ulang ya, dok ya? Iya betul. Karena beberapa pertanyaan masuk nih dari teman-teman Healthies tentang putus obat nih, dok. Iya. Mungkin karena balik lagi kepada komitmen untuk sembuhnya juga kali ya, dok ya. Oh iya. Tetap harus semangat untuk minum obat ya, dok ya. Disembuhkan kok ya kalau Bisa sembuh ya, dok ya. Iya. Dokter, ada pertanyaan masuk dari Eti Sutarti. Dokter, bagaimana caranya untuk mengatasi efek obat TB yang menyebabkan mual dan muntah? Iya, baik. Jadi memang ketika awal-awal minum obat TB itu ada beberapa keluhan biasanya. Tidak semua sih ya, ada beberapa yang mengeluh misalkan mual. Ya. Kadang gatel, kadang nyeri sendi, kadang sakit kepala ya. Nah,
Kalau mual muntah biasanya kan sekarang itu ada obat yang namanya fixed dose combination yang sekali minum 3 itu ya, biasanya yang merah-merah gitu. Bisa kita bagi itu biasanya. Kita bagi misalnya pagi satu, siang satu, sore satu. Kalau masih mengganggu bisa ditambahkan dengan obat-obat mual ya. Obat-obat. Obat mual ya. Jadi kita kasih itu untuk itu ya. Atau boleh setelah makan tapi dikasih jarak 2 jam lah ya. Paling bagus kan obat itu sebenarnya dalam kondisi perut kosong itu biar penyerapannya Kosong ya, bagus. Dok, ya? Ya, perutnya kosong, biar penyerapannya bagus. Bisa pagi hari itu bangun tidur langsung aja minum obatnya itu. Iya, biar penyerapannya bagus. Tapi kalau ada keluhan-keluhan gastrointestinal di saluran cerna ya misalkan, itu tadi bisa dibagi obatnya atau diberikan obat-obat mual. Nah, kalau memang mual banget kita waspada, itu kan bisa mengganggu fungsi liver obat-obat TB ini ya. Kita cek fungsi livernya biasanya ya. SGT-nya kita nilai ya, apakah ada gangguan atau tidak. Kalau itu terganggu biasanya obati dulu, kita tunda dulu obat TB-nya, dibagusin dulu fungsi livernya biar bagus, baru obat TB-nya dimulai pelan-pelan. Tetap ada solusi ya, tetap ada solusi untuk itu ya. Jadi tetap harus konsultasi kalau ada keluhan. Makanya kan kita perlu kontrol tuh, biasanya 2 minggu Ya, Dok. untuk menilai efek pengobatan dan juga apakah ada efek samping atau enggak sih. Ini ada pertanyaan masuk lagi, Dok. Dok, kalau untuk alat makan pengidap TB dan non TB apakah harus dipisah? Nah, ini juga sering ya ditanya. Jadi yang satu rumah gitu ya, Dok. Satu rumah ya. Sebenarnya kuman TB kalau sudah dicuci pakai sabun, nah, boleh ya, nggak apa-apa. Tapi ketika misalkan diminum, ini satu gelas ya, gelas bapaknya sakit TB, ya gelasnya terpisah aja. Ya, jangan dibarengin. Udah diminum bapaknya, nanti diminum sama anaknya, misalkan ya. Itu jangan ya. Dicuci dulu. Cuci dulu ya, Dok. Nah, dicuci dulu sampai bersih pakai sabun, baru boleh. Jadi kalau udah dicuci nggak apa-apa, tidak menular. Tidak menular ya, Dok ya. Tapi kalau gelasnya banyak ya sudahlah, masing-masing. Tetap harus dicuci. Iya ya. Dokter, untuk di masa pandemi ini penanganan TB paru seperti apa ya, Dok ya? Pertanyaan yang sudah masuk. Iya. Tetap seperti tadi ya, Dok ya. Pertanyaannya sih. Ini kabar bahagia kan sekarang COVID sudah mulai turun ya angkanya ya. Yang kita rawat di Cibinong pun juga sudah mulai turun ya, Dok ya. Jadi tetap ya, tidak usah takut berobat. Tetap datang ke rumah sakit. Tapi juga harus tetap melakukan protokol kesehatan ya, pakai masker, ya, jaga jarak. Biasanya pun di rumah sakit pun ruang tunggu pun kita sudah. Bisa ya, Dok ya. Kalau kan ini. Seperti kita di RSUD Cibinong ini sudah ada poli tersendiri ya, Dok ya, untuk MDR-nya. Kalau misalkan sudah stabil, boleh kira-kira biasanya ke puskesmas itu, boleh ya. Jika stabil, berarti di puskesmas biar dekat ya. Ya, dokter, ada himbauan nggak sih, Dok, kira-kira untuk para healthies ini yang disampaikan terkait tuberkulosis di masa pandemi ini? Ya, jadi tetap ya, TB ini kan masalah kita bersama sebenarnya ya. Masalah semuanya, bukan hanya pemerintah, tapi bukan hanya dokter paru, ya, atau hanya kita saja ya, tapi juga masyarakat. Ya, ini adalah masalah kita bersama. Jadi masyarakat bisa ambil peran aktif ya. Jadi memotivasi penderita TB untuk berobat. Untuk harus berobat ya. Karena ini penyakit menular. Dan angka meninggalnya TB itu sebenarnya lebih tinggi dari COVID loh, ya, 67.000 per tahun. Kalau COVID kan 3% ya, sekitar 3-5% ya. Ya memang sih kalau TB kan meninggalnya lama ya. Jadi mungkin orang agak cuek nih ya. Kalau COVID kan cepat ya. Tapi kalau kita hitung-hitungkan secara matematis lebih tinggi TB loh, menyebabkan kematian. Tetap harus aware ya, Dok ya. Tetap harus aware ya. Kalau ada yang batuk-batuk lebih dari 2-3 minggu ya harus berobat. Nah, takut ini TB ya. Karena semakin tahun ini beban TB kita semakin tinggi nih. Ya. Semakin tinggi. Ya, harapan kita adalah kita turunkan angka sakitan dan kematian TB ini ya. Kita nomor 3 loh di dunia ya. Kalau bisa kita lebih turun lagi ya. Agar ya tercapai kesehatan untuk masyarakat semuanya lah, termasuk kita semua. Gitu. Ya, jadi teman-teman healthy seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hermawan spesialis paru ini, kita tetap harus waspada juga, tetap menjaga kesehatan dari tuberkulosis ini karena angkanya juga cukup tinggi ya, Dok ya. Dan di masa pandemi ini sudah tidak perlu takut lagi ya, Dok, untuk datang ke rumah sakit atau berobat karena kita sudah ada protokol kesehatannya juga, dan di RSUD Cibinong ini kita polinya juga sudah terpisah ya, Dok ya.
Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, mungkin bisa langsung di komen, nanti akan kita bantu jawab pertanyaannya, baik di DM nanti ya, kalau yang belum sempat terjawab tuh teman-teman. Dan dokter, kira-kira mungkin untuk teman-teman Healthies ini, apakah bisa datang, mungkin bisa konsultasi ya dok ya, ke polinya dokter di RSUD Cibinong ini. Kita juga ada di Poliklinik Eksekutif Azalea. Kita sudah ada melayani peserta asuransi, yaitu ada Admedika, ada AXA, Olexa, dan AAI. Dokter, punten untuk teman-teman Healthies, ada yang ingin disampaikan lagi dok? Ya itu tadi, pokoknya tetap harus semangat kita stop TB ya. Semangat stop TB, jangan TB, putus ya. asa ya dok Iya, ya untuk sembuh. Tetap berobat sampai sembuh. Ya. Iya, dokter, mengingat untuk di RSUD Cibinong ini tadi sudah ada TCM ya dok ya, pemeriksaan untuk tes cepat molekuler. Untuk teman-teman Healthies juga yang ingin mengetahui jadwal dokter Hermawan bisa dilihat di Instagram RSUD Cibinong di @rsudcibinong_Bogor. Kita juga ada di YouTube di RSUD Cibinong, ada di Facebook dan juga ada di Twitter @RSUD Cibinong. Di situ bisa dilihat untuk jadwal dokter Hermawan dan bisa konsultasi ke polikliniknya dokter Hermawan untuk spesialis paru-paru. Untuk teman Healthies, terima kasih waktunya. Selamat siang. Dan dokter juga terima kasih. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa untuk teman-teman Healthies. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya dok ya. 5M di masa pandemi ini kita tetap harus memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.